Oke, kemudian Makom Ibrahim, kemudian Pancur Emas. Nah, kita akan nampak di sini nih. Ini apa nih? Ada warna emas-emas kan? Nah, ini adalah pancuran emas. Untuk mengalirkan, contoh mungkin musim hujan. Kemudian 12 kelambu Ka'bah yang hitam-hitam ini. Ini yang saya bilang di awal tadi, jangan pula kita gunting untuk kita bawa ke rumah untuk jadi pelaris. Nah, jangan. Tidak boleh. Kemudian syajaran adalah binaan tembok kecil yang terletak di bagian dinding kaki Ka'bah. Ini. Oke. Inilah lebih kurang suasananya. Nah, ini pandangan yang jarang sekali kita nampak. Tidak mungkin kawasan Ka'bah ini, sekian Ka'bah boleh kosong. Bila bolehnya? Ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah semua orang berpusu pergi ke Arafah semua. Sebab hari Arafah paling afdol berada di sana. Nah, Allah mengabulkan semua doa-doa orang yang berada di Arafah, sehingga di sini kosong. Kalau ada nampak viral baru-baru ini, ada satu orang perempuan saja dia mengelilingi. Maksudnya ada juga lah orang yang wakil untuk bertawaf. Walaupun di sini kosong, haji-haji sekalian, di langit itu tidak akan pernah kosong. Siapa yang bertawaf di sana? Para malaikat. 70.000 malaikat, mereka bertawaf di atas sana, di langit, mengelilingi. Diriwayatkan malaikat tersebut kalau sudah tawaf, mereka tidak akan boleh masuk lagi. Maksudnya sangat banyaknya malaikat yang berputar tawaf di atas sana, yang lurus dengan Ka'bah. Nah, ini adalah amalan di Masjidil Haram, yaitu niat beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir. Nah, 3 nih lah kita boleh take note untuk kita laksanakan. Apa sebenarnya yang saya boleh buat ketika di Masjidil Haram? Nah, inilah antaranya. Nah, tidak hanya tawaf saja, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh sholat sunnah, apalagi kita berdoa banyak-banyak di depan Ka'bah. Jarang-jarang kita boleh berdoa langsung di depan Ka'bah. Mungkin kita punya sejadah Ka'bah, ya kan, ada kan sejadah yang Ka'bah. Nah, tapi kali ini Allah sudah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah umrah, maka kita banyakkan untuk meminta kepada Allah di Masjidil Haram. Nah, ini ada niat iktikaf, namanya iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala, saja bertikaf di dalam masjid ini kerana Allah taala. Oke, amalan di Masjidil Haram, berselawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Kemudian kita perbanyakkan amalan soleh seperti tawaf dan sholat. Kemudian kita jauhi perbuatan makruh dan lago, sia-sia. Nah, kita hindari perkara-perkara tersebut. Nah, kemudian ini adalah setelah kita melaksanakan lengkap untuk 7 pusingan tanpa terbatal ataupun yang lain, kita kena betul-betul yakin bahwasanya 7 itu sempurna. Maksudnya sempurna, kita tidak batal. Oke. Kita mesti ada hudu ketika kita hendak melakukan tawaf. Nah, kalau terbatal, kita pergi dulu hudu. Nah, tempat lelaki biasa ada di bawah eskalator. Nah, ada beberapa tempat yang ada eskalatornya, di situ biasa ada tempat untuk hudu. Oke. Ini setelah kita lengkap 7 pusingan, maka disunnahkan. Nah, disunnahkan setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim untuk minum air Zam-Zam. Sebelum kita melaksanakan sa'i, ya. Sebab kita mungkin tawaf sudah penat, disunnahkan untuk minum air Zam-Zam dulu. Nah, kelebihan ataupun adabnya adalah mau Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Ini adalah tempatnya. Makam Ibrahim di sini adalah telaga air Zam-Zam. Ya, kalau lalu di belakang sini itu kan setelah kita dari mataf kita keluar, itu ada lingkaran bulatan. Nah, kalau kita lalu belakang sini dia punya tile, dia punya mozaik agak sejuk tuh. Nah, seperti itu. Kita try lah untuk lalu limpas di bagian bulatan tuh, selain daripada mataf, kita keluar untuk lalu di bawah bangunan itu ada yang bagian sejuk. Nah, tempat untuk air Zam-Zam. Kemudian adab minum air Zam-Zam, pertama kita menghadap ke kiblat. Di mana kiblat kita? Langsunglah ke Ka'bah, ya. Langsung ke Ka'bah. Tidak kiralah penjuru manapun, sebab kita sudah berada di Masjidil Haram,
manapun posisi, di situ sudah kiblat kita. Oke. Kemudian yang kedua kita membaca bismillah. Oke. Kemudian kita baca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Nah, seperti itu. Kemudian kita minum dalam keadaan tenang dengan 3 kali nafas, yaitu dengan 3 kali tegukan. 1, 2, 3, seperti itu. Bukan 1 kali habis, tidak. Tangutang kehausan sudah kan 1 kali habis sudah. Nah, tidak. Ambil 1 ini, pelan-pelan minum, lepas, minum, lepas, minum, lepas, macam gitu. 3 kali teguk. Ini adalah kelebihan air Zam-Zam, boleh menyembuhkan penyakit, sebagai usaha menyembuhkan penyakit. Nah, jangan faham berkaitan konsep tawakal. Nah, maksudnya ini adalah salah satu kiat ataupun cara kita agar mendapatkan kesembuhan dengan minum, sebab ada Nabi sabdakan boleh menyembuhkan penyakit, tapi tawakal usaha kita untuk minum obat, jangan ditinggalkan. Sudah minum air Zam-Zam, kita lupa pula minum obat. minum obat. minum obat. Nabi Muhammad SAW naik ke mana? Ke langit, itu sudah tidak ada sebarang nokta-nokta yang buruk. Oke, kemudian menyempurnakan tujuan dan hasrat peminumnya. Oke, kemudian kelebihan dari segi saintifik tentang air Zam-Zam ini. Nah, air Zam-Zam kita boleh dapatkan biasa di kawasan masjid lah. Ketika kita berada di Masjidil Haram, ini untuk info, yang di luar-luar itu, dia kan ada satu bangunan contoh tandas. Di luar tuh ada tempat minuman. Itu bukan air Zam-Zam, ya. Itu bukan air Zam-Zam, untuk makluman lah. Air Zam-Zam tuh dia akan berada di kawasan Masjid Nabawi. Yang ada di dalam tabungwe besar tuh, itu adalah air Zam-Zam. Tapi kalau yang di bangunan luar itu untuk memudahkan orang lah. Kalau tidak dapat masuk ke dalam, boleh minum air itu, air biasa saja. Oke. Nah, ini kita masuk ke ibadah umrah. Oke. Haji-haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persediaan untuk bermusafir. Ini adalah perkara-perkara sunat sebelum melaksanakan musafir. Yang pertama adalah mandi ihram. Bila kita boleh buat yang paling awal dari rumah. Ya, dari rumah. Dari rumah kita sudah boleh melaksanakan mandi ihram, ya, seperti mandi jinabah seperti biasanya. Oke. Kemudian kita juga boleh sudah untuk sholat musafir. Ini adalah cara ketika kita direct turun ke Mekah. Kalau Madinah lain lagi. Madinah kita buat di hotel di Madinah. Oke, kita buat di hotel Madinah. Nah, jangan di sini. Kalau kita turun Madinah itu saya bilang tadi, perlu kita tahu kita turun di mana dulu, Madinah atau Mekah. Kalau Mekah dulu, kita mandi dari rumah. Kita mandi dari rumah, kita sholat sunnah ihram 2 rakaat, sholat sunnah musafir 2 rakaat seperti itu. Kemudian kita doa musafir, kemudian kita geraklah ke airport Tawau dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau kita turun di Mekah, jangan niat terlebih dahulu. Jangan niat di airport, ya. Kita niat di mana? Di kapal terbang. Kalau kita turun di Mekah. Tapi kalau turun di Madinah, tidak perlulah niat. Dan ini semua mandi, sholat sunnah ihram, nanti kita buat di Masjid Bir Ali. Ini hanya untuk di Mekah. Kalau di Mekah kita buat awal lah, Sebab tidak mungkin kita sholat mandi sunnah ihram di kapal terbang. Ya kan, orang semua biasanya akan hudu sahaja di kapal terbang. Jangan pula kita mandi. Mandi tidak dibenarkan. Ataupun mungkin kalau kita mempunyai banyak masa ketika di airport, kita boleh pergi tandasnya lah. Mungkin kita di rumah tidak sempat, kita mandi sunat ihram di airport. Seperti itu. Kemudian kita sholat, cari suraunya lah, musola yang ada di airport. Seperti itu. Oke. Kemudian setelah ditentukan, biasa kalau sudah masuk di dalam grup penerbangan, contoh MH 20 September. Biasa ada grup tuh, nanti FM mereka akan maklumkan, yang bertugas tuh akan maklumkan kita berkumpul di Gate H, di KLIA di Gate H. Di situ. Nanti di situlah akan dibagi goodies, akan dibagi paspor kita, akan dibagi visa dan yang lain-lain. Oke? Kita tunggu di sana untuk tunggu arahan dan taklimat lah. Kemudian setelah itu
Setelah kita dapatkan semua, barulah urusan check-in dan boarding. Nah, biasa sudah tersusun rapi lah, ikut laluannya. Oke, setelah itu kita sholat. Yang belum sholat sunat ihram ataupun sholat musafir. Oke, kemudian ini adalah gambaran secara ringkas tentang perjalanan. Ada kalau di sini 3 sektor. Ya, sektor pertama adalah dari KLIA, dia ke Jeddah, kemudian ke Madinah. Ya, dia memang turun di mana airport King Abdul Aziz, yaitu airport Jeddah. Kemudian setelah itu dia naik bus ke Madinah. Nah, seperti itu. Itu ada juga sektor begitu. Nah, nanti untuk sholat sunnah ihram, niat ihram itu di Bir Ali, Masjid Bir Ali. Oke, kemudian barulah ke Mekah untuk melaksanakan umrah, kemudian baru pulang melalui Jeddah juga, baru ke KLIA. Kemudian sektor kedua, yaitu daripada KLIA, direct Madinah, turun Madinah. Nah, dari jamaah sini yang sudah daftar, ada yang turun Madinah? Nah, ada ya. Nah, kalau kita turun Madinah, nanti mungkin selama 5 hari lah, lebih kurang 5 atau 6 hari kita berada di Madinah untuk kita masuk ke Raudah. Nah, untuk makluman juga, kita dari sekarang kalau boleh download Nusuk, apps Nusuk, sudah ya? Nah, sudah ambil tarikh? Oh, belum. Tiada, bisa. Kita boleh untuk daftar Nusuk kalau sudah ada nomor visa. Nah, kita tunggulah, biasa paling lewat 10 hari sebelum. Ya, 10 hari sebelum keberangkatan biasa visa tuh sudah keluar. Paling ini kalau tidak pun 3 hari sebelum terbang keluar sudah visa. Nah, kalau keluar kita tanyalah kepada Mutawif, mau apply tanggal berapa? Sebab apa kita perlu apply dari sini? Takut penuh. Ya, sangat ramai di sana sehingga kalau penuh kita tidak berkesempatan lah untuk masuk ke taman surga, yaitu Raudah. Oke. Nah, di Madinah ini beberapa tempat yaitu seperti Masjid Quba, ya. Masjid Quba ini ada pahalanya tersendiri, ya. Siapa yang sholat di Masjid Quba akan diampunkan dosa-dosanya. Oke. Masjid yang pertama kali dibangun atas dasar Islam adalah Masjid Quba. Nah, barulah Masjid Nabawi. Kemudian setelah kita berada 5 hari di Madinah, haji-haji sekalian, kita akan bergerak menuju ke Bir Ali. Oke, di Bir Ali lah ini kita akan diarahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu kita niat ihram. Niat ihram menghadap kiblat. Nawaitul ihram, nanti kita bacakan niatnya. Oke, setelah itu barulah kita bertolak ke Mekah. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah itu ada 2 cara. Satu menaiki bus, satu lagi menaik tren. Siapa yang ada uang lebih, naik tren boleh. Tapi kalau dari kami Mutawif, kami menyarankan untuk naik bus. Sebab kita boleh melihat macam mana perjuangan Nabi, jauhnya Nabi berjalan kaki. Bayangkan para haji-haji daripada Mekah ke Madinah, kita naik bus hanya 6 jam. Tapi Nabi berhari-hari baru sampai ke Madinah. Disitulah kita meresapi sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah. Seperti itu. Kalau mungkin sudah pernah umrah, mau naik tren, silakan. Tapi kalau yang pertama kali, lebih baiknya kita naik bus untuk kita melalui sirah-sirah Nabawiyah. Oke, kemudian setelah kita sampai di Mekah, nanti kita akan ditunjukkan oleh para mutawif. Biasa untuk memudahkan, di Mekah ini ada beberapa hotel yang dipajak oleh Andalusia. Contoh Olayan Haram, Olayan Golden. So, hotel pajak ini dia akan sesak biasanya. Sesak. Untuk mengelakkan jemaah tercicir atau hilang, Mutawif akan menyarankan para jemaah untuk dibagi kad hotel, bukan kad ini ya, kad hotel itu di belakang tuh letak nomor bilik. Mutawif mereka akan dibagikan rooming list, maksudnya bilik-bilik yang akan dibagikan kepada jemaah. Nanti Mutawif akan umumkanlah jemaah nama sekian, bilik nomor sekian. Nanti ambil marker tulis di nomor bilik tersebut. Dan juga biasa di Olayan Golden nih kuncinya 1 saja. Kuncinya 1 saja. Kalau 1 sudah keluar, pastikan orang yang terakhir mereka letak kunci tersebut di resepsionis, ya, di lobi. Sehingga orang yang mungkin pergi ke masjid, mereka sudah tidak khawatir untuk bagi kunci semula. Ini ada salah satu praktikal untuk memudahkan urusan orang lain. Ya, kita tidak mau juga gara-gara hal kecil kita bertengkar dengan kawan-kawan satu bilik. Ya,
Sehingga untuk mengelakkan itu, kita mudahkan cara, termasuk agar kita tidak lupa bilik. Awal-awal lagi di dalam bus sebelum kita masuk ke Olayan Al-Haram, contoh Olayan Al-Haram, kita sudah tulis nomor bilik agar kita tidak terlupa. Kemudian kalau kita mau keluar, orang yang terakhir letak kunci tersebut di resepsionis. Oke. Setelah itu, setelah kita di Mekah, kita akan pulang melalui Jeddah dan akan melalui Kelai. Untuk urusan air zam-zam jangan risau, disebabkan nanti diuruskan oleh mutawif lah. Sampainya di airport Jeddah, ini mutawif yang akan belikan akan belikan air zam-zam. Contoh ada 40 packs, 40 lah air zam-zam nanti akan dibawa. Nanti mungkin jemaah tinggal bantu untuk tagging saja. Akan disiapkan tagging dari KLIA lagi, tagging untuk air zam-zam. Tinggal tampal-tampal. Satu orang berapa? Satu sahaja. Dan dari ini, pihak syarikat tidak menggalakkan untuk membawa sendiri. Contohnya kita beli botol ataupun beli tempat untuk letak air zam-zam, tidak sarankan. Takut tidak lepas ataupun bermasalah bagasi kita. Oke? Jangan letak cairan di dalam bag bagasi. Kalau kita letak di mana bag hand carry, dia tengoklah, kalau ada rezeki lepas, kalau enggak ditahan lah. Begitu saja. Oke? Tapi tidak sarankanlah, sebab kita sudah dibelikan satu botol berisi air zam-zam. Kemudian ini adalah perjalanan dari KLIA Mekah KLIA. Ini adalah kalau kita turun sektor Mekah. Oke? Kita akan dari KLIA kita akan melintasi Kornul Manazil. Biasanya akan diumumkan oleh pramugara tadi untuk kita sekarang berada di Kornul Manazil. Bagi yang berniat umrah, maka silakan untuk berniat. Di dalam kapal terbang kita tidak semua Andalusia. Mungkin ada daripada jemaah travel lain. Mungkin dorang pakai baju biasa. Kita semua pakai ihram. Saya ikut baru-baru ini begitu. Kita semua yang Andalusia, saya lebih kurang 100 lebih. Sebab ada 6 grup, satu kali terbang. Hampir semua tuh Andalusia. Tapi ada juga syarikat lain. Mereka pakai baju biasa. Pakai baju biasa apa? Mereka betul turun Mekah, tapi mereka ke Taif dulu. Begitu. Mereka Taif, so mereka tidak perlu untuk berniat di kapal terbang. Kita sebab kita direct masuk ke Mekah, kita tidak singgah ke Taif dulu. Kalau kita singgah ke Taif, kita boleh ke niat mikot di area dekat inilah Kornul Manazil, dekat Taif. Begitu. Sejak turun direct ke masjid seperti itu. Kalau kita ke Taif dulu, tapi kalau kita tidak Taif, kita niat di kapal terbang. Habis itu sudah sampai di Jeddah, nanti akan ada petugas yang sudah standby di sana lah untuk mengarahkan untuk naik bus dan perjalanan. Kami tidak menggalakkan untuk kita beli SIM card di airport. Takut kalau ada masalah kita kena balik ke airport. Macam gitu. Jadi disarankan untuk membeli SIM card itu di hotel. Ada dia punya center itu dekat dengan Masjidil Haram. Ada di situ center untuk mobili dan syarikat-syarikat yang lain. Jadi kalau ada problem kita boleh direct ke sana. Seperti itu. Oke, kemudian setelah daripada Mekah, kita akan pergi ke Madinah. Dua cara tadilah, ada yang naiki bus, ada yang naiki tren. Oke, kemudian setelah daripada Madinah, ada yang direct pulang dari Madinah ataupun biasanya ke Jeddah lah, akan pulang semula ke Jeddah dan naik kapal terbang untuk pulang ke KLIA. Kalau kita ada tambahan di ujung nih, KLIA, Tawau. Kecuali yang memang mau menetap di sana lah, ya kan, mungkin ada keluarga di sana atau apa, lain cerita lah. Oke, kita masuk untuk ibadah umrah. Baik, haji-haja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah adalah al-qasdu, yaitu mengunjungi Baitullahil Haram, Ka'bah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Oke, berdasarkan dalil watimul hajjah wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian ini adalah perbedaan antara rukun umrah dan rukun haji. Apa bezanya di mana? Ada yang boleh tahu? Yaitu di wukuf, ya. Haji dia ada wukuf di Arafah. Tapi kita sebagai jemaah umrah kita juga tidak kita juga akan ke Arafah.
Ya, dia termasuk di dalam package untuk kita mengunjungi tempat tersebut, untuk kita tahu lah, oh, di sini rupanya waktu orang berwukuf ketika haji. Yang kalau ketika umrah kosong, tempat tersebut agak kosong, ya. Di situ juga ada Jabal Rahmah, oke. Okay? Di Arafah inilah tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa, seperti itu. Nah, wukuf itu adalah perbezaannya. Kalau rukun umrah dia ada 5, yaitu niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, kemudian tertib pada semua rukun. Nah, ini fokus untuk umrah, yaitu rukun. Nah, rukun ini kita kena laksanakan, tidak boleh untuk kita tinggalkan. Nah, contoh, kita tidak niat ihram, sahkah kita punya umrah? Tidak sah. Nah, kita perlu kembali ke tempat di luar tanah halal, yaitu di luar tanah haram, untuk pergi ke tempat tanah halal untuk mengerjakan niat ihram umrah. Kemudian kita melaksanakan tawaf 7 pusingan, habis itu sa'i juga 7 pusingan, habis itu bergunting ataupun bercukur. Biasalah, lidah tersasul-sasul. Belum sarapan kali ya. Oke, kemudian tertib pada semua rukun. Tidak boleh kalau kita misalkan di dalam tawaf kita baru dapat 3 pusingan, habis itu kita batal, kita teruskan, habis itu kita pergi sa'i. Itu tidak boleh. Sebelum kita bercukur, kita kena kembali lagi menyelesaikan. Contoh macam tadi 3, jangan sampai kita sudah bercukur. Jadi panjang masalahnya kalau sudah kita bercukur. Padahal itu pantang larang yang harus kita jaga untuk menggunting dan sebagainya. Oke? Jadi kita kena tawaf sempurnakan. 7 pusingan mesti sempurna tanpa sebarang masalah lah, seperti itu. Kemudian wajib umroh. Nah, wajib kita hendaklah niat ihram umroh di miqat. Di sini ada penjelasan niat ihram umroh adalah rukun. Oke, niat ihram umroh adalah rukun, sedangkan niat ihram di miqat adalah wajib. Harus berniat ihram sebelum miqat. Harus ketika sudah di miqat dia wajib untuk berniat ihram di miqat. Macam tadi kalau kita di kapal terbang, sebelum daripada sampai di Kornul Manazil, kita sudah niat terlebih dahulu. Bolehkah tidak? Boleh, tidak masalah, harus hukumnya. Harus. Daripada kita terlimpas daripada miqat, kita lupa untuk berniat. Begitu. Oke. Setelah berniat ihram di miqat atau sebelumnya, wajib meninggalkan larangan dalam ihram. Start daripada kita ucapkan niat ihram, kita sudah terikat dengan 13 pantang larang ihram. Kita akan tengok nanti 13 pantang larang ihram ini. Kemudian memakai pakaian ihram. Oke. Bagi lelaki adalah 2 helai pakaian yang tidak bercantum, ya. Contoh apa pakaian yang bercantum? Sarung, ya. Baju kita, seluar, itu tidak dibolehkan. Termasuk juga cawat ataupun seluar dalam, ya, tidak diperbolehkan. Di sini yang pertama yaitu satu untuk tutup daripada lutut, daripada pusat ke bawah, pakaian bawah, kemudian satu lagi untuk dipakai di bagian atas. Kemudian pakaian ihram bagi wanita itu hendaklah menutup semua anggota tubuh selain muka dan telapak tangan. Tiada pakaian khusus, kena pakai warna putih atau kena pakai warna hitam, tidak. Mau pakai warna kuning, mau pakai warna merah, mau pakai warna biru, jadi bendera Malaysia kan. Tidak ada yang khusus. Kalau lelaki berwarna putih lah biasanya. Oke, seperti itu. Saya contohkan terlebih dahulu untuk memakai kain ihram. Ini cara saya biasa seperti inilah. Kalau Ustadz Roy selaku pegawai agama, beliau ada cara tersendiri. Kalau cara saya biasanya saya buat beginilah untuk lelaki. Ini kita cantumkan dulu hujung kanan dan hujung kiri. Oke. Kemudian setelah itu kita luruskan, kasih rapat. Kemudian kita tarik begini. Oke. Seperti itu. Mudah saja kan? Mudah saja macam pakai sarung dan pelikat. Oke. Cuma dia agak besar sedikit lah. Oke, seperti itu. Ini kuat sudah nih. Ini insya Allah kuat sudah. Kita tidak memakai tali pinggang pun, berdasarkan saya punya pengalaman,
tidak akan jatuh lah. Oke, tapi kalau mau lebih kuat, saya tidak pernah menggunakan tali pinggang sebab sudah ketat di sini. Nah, kalau bagi haji-haji yang mau pakai, dipersilakanlah untuk memakai tali pinggang seperti itu. Oke, setelah itu menggunakan pakaian atas. Pakaian atas, kalau cara saya akan menggunakan seperti ini. Ini setelah kita masukkan ke belakang, saya akan silangkan gini lah. Ini ujung ini kita ambil untuk kita masukkan ke dalam sini. Masukkan ke sini, habis itu bakinya nih kita masukkan lah. Kita masukkan semua pun tidak ada masalah. Oke. Baru kita rapikan bagian belakang. Nah, ini sudah cukup kuat. Kita tidak akan terbuka-buka nih kalau kita kita kasih silang seperti itu. Ini sudah cukup. Sudah cukup untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Dia tidak akan terbuka aurat kita. Dia ada satu lagi cara, yaitu ittiba. Nah, ittiba yaitu ketika kita hendak melaksanakan tawaf. Nah, ittiba adalah sunnah yang digunakan ketika tawaf, yaitu kita buka satu daripada kita punya ini, ya. Nah, tinggal masuk begini saja. Oke. Ini adalah cara yang kita gunakan ketika tawaf. Tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Seandainya kita lupa ketika tawaf, kita tetap pakai penuh, sah atau tidak tawaf kita? Tetap sah saja. Oke, sebab dia sunnah. Sunnah kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak ada masalah. Oke, seperti itu. Ini adalah cara. Tapi harus diperhatikan ketika kita mau sholat, kita mesti tutup. Kita tidak boleh buka begini. Tidak sah sholat kita kalau pundak kita terlihat. Nah, sehingga kalau kita nampak kawan-kawan kita yang masih terbuka, kita ingatkanlah. Nah, itu salah satu bentuk kita tolong menolong. Nah, kita tunjukkan orang lain, kita juga mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Kalau ada kawan kita atau kita sendiri, sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kita tutup dulu. Tutup semula, kemudian kita letak, barulah sholat 2 rakaat. Baru berdoa. Nah, untuk perempuan, tidak ada perubahan lah dari segi pakaian. Oke. Ada soalan setakat ini? Untuk cara memakai, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Oke. Nah, untuk lelaki, ini adalah pakaian ittiba. Pakaian lelaki semasa ihram, semasa ittiba menampakkan bahu kanan tadi. Menampakkan bahu kanan. Oke. Hanya sunnah dipakai semasa tawaf, yang diiringi dengan sa'i saja atau semasa sa'i saja. Maksudnya ketika tawaf, kita disunahkan untuk buka bahu sebelah kanan. Oke. Atau di sa'i pun kita boleh buka juga. Nah, kalau mau tutup, silakan. Nah, seperti itu. Untuk sa'i lah. Kemudian tidak disunahkan dipakai secara ittiba semasa apa? Semasa di lokasi lain seperti stasiun berlepas dan sebagainya. Contoh depot, kita sudah ittiba. Wah, semangat betul ya. Belum lagi kita mau tawaf. Padahal sejuk tuh. Nah, sangat sejuk di airport. Apalagi di kapal terbang, kita sudah buka. Tidak perlu, kita tutup saja, tidak ada masalah. Nah, juga begitu juga ketika sholat. Ini hukumnya makruh, ya. Elak secara ittiba. Jangan buka ketika kita tengah sholat. Nah, ketika kita hendak mengerjakan sa'i, kita boleh buka lagi untuk ittiba lagi, tidak ada masalah. Ataupun tutup, tidak ada masalah. Oke, kemudian ini adalah contoh selipar yang dibenarkan. Oke, bagi laki, pastikan 5 jari kaki itu nampak semua. Nah, biasa kalau mau selamat pakai sandal lah, sandal yang jenis begini. Oke, yang jenis begini. Oke, yang nampak kelima-lima jari kaki. Untuk perempuan pula, elakkan untuk bersolek tanpa keperluan. Untuk elakkan apa? Untuk elakkan kita ada sifat riya ataupun fitnah. Untuk elakkan fitnah dan riya.
Kemudian kita pastikan selama kita mengerjakan ibadah umrah, aurat kita terjaga. Terjaga macam mana? Kalau kita berpusu-pusu ataupun bersesak-sesakan, kita tetap jaga aurat kita agar tidak terbuka. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kain telekung dan pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan dan aurat. Pakailah labu sikit, ya, pakai labu agar ketika kita bersesak-sesak tidak mudah untuk terbuka. Oke. Kemudian disyorkan memakai stokin tebal dan panjang supaya tidak menampakkan aurat. Oke, kemudian elak dari memakai cermin mata yang besar sehingga menutup mata. Pakai cermin mata bolehkah tidak? Boleh. Lelaki juga boleh, apalagi tengah hari yang sangat panas. Kan, tapi jangan sampai memakai cermin mata yang tebal begini, ya, sehingga menutup sebagian daripada muka. Itu makruh hukumnya. Nah, boleh saja laki untuk memakai cermin mata. Nah, ini adalah syaratnya untuk selipar, pastikan nampak kelima-lima jari kaki. Ini yang selamatlah. Nah, ini dia ragu-ragu. Boleh jadi nampak, boleh jadi tidak. Nah, sebaiknya cari selipar yang boleh nampak lima-lima. Nah, itu tadi di dalam keperluan awal tadi disebutkan ada dua. Satu selipar yang untuk jalan, satu lagi memang khusus untuk umrah. Nah, kalau tidak mau susah, bawalah sekali yang kita senang pakai. Ya, senang pakai maksudnya kita pakai ini untuk pergi pulang. Tidak perlu ganti-ganti. Yang memang nampak kelima-lima jari. Bukan kita ragu-ragu, ini macam terbuka, macam tertutup. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke sunnah untuk ihram. Amalan sunnah ketika sebelum ihram adalah mengerat kuku. Mengerat, yaitu memotong kuku. Agar kita bersihkan kuku kita, kemudian merapikan janggut, misai, dan rambut. Nah, tidaklah perlu cukur habis rata macam pramugara, ya. Sekedar dirapikan saja. Oke. Kemudian kita menanggalkan bulu ketiak, ari-ari, dan sebagainya. Setelah itu, setelah kita bersihkan semua, kita disunahkan untuk mandi sunnah ihram. Oke, setelah itu kita mengambil wudhu, kemudian memakai minyak rambut. Boleh memakai minyak rambut? Bolehkah? Boleh. Sebab apa? Sebelum. Tapi kalau semasa, setelah kita niat ihram tidak diperbolehkan. Oke, tapi sebelum kita mau pakai minyak wangi yang di badan itu diperbolehkan. Nabi juga ketika sebelum umrah, sebelum melaksanakan ibadah haji, Nabi memakai minyak za'faron, ya, di badan Nabi. Nah, di badan Nabi. Seperti itu. Diperbolehkan sebelum niat. Oke, kemudian memakai kain ihram berwarna putih. Memakai kain ihram berwarna putih. Kemudian sholat sunnah ihram. Nah, boleh sholat di di kapal terbang ataupun setelah niat ihram di Masjid Bir Ali. Kemudian amalan sunnah semasa. Semasa maksudnya setelah kita niat ihram di Masjid Bir Ali ataupun di kapal terbang setelah kita niat ihram, maka kita semasa niat ihram kita menghadap ke kiblat. Sambil kita mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian, ataupun boleh bahasa Melayu, tidak ada masalah. Kemudian berada di dalam keadaan berwudu. Ini adalah sunnahnya. Sehingga biasanya kalau di kapal terbang yang turun di Mekah, banyak orang tuh yang pergi ke tandas, mau wudu. Ya, begitu. Nah, lebih baiknya kita 1 jam awal kita jaga, jangan tidur lagi lah. Kalau tidur batal lagi wudu kan. Nah, ataupun kita jaga agar tidak kencing atau terkentut, buang air besar atau kecil. Nah, kita jaga agar ketika sampai di tempat untuk niat mikot, niat ihram di kordon manazil, kita sudah berada dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Oke, kemudian setelah itu amalan sunnah selepas berniat ihram. Setelah kita mengucapkan niat tersebut, kita banyakkan bertalbiyah. Nah, kalau di kapal terbang kita mungkin tidak dipandu, maksudnya tidak bertalbiyah ramai-ramai. Kita talbiyah sendirilah, tidak ada masalah. Kalau malah baik sampai ila syarikalak. Kita banyakkan berdoa. Sebab apa? Doa orang musafir ini mustajab juga. Kita kan dalam keadaan musafir. Oke, kemudian baca Al-Qur'an, berzikir. Kita kurangkanlah sudah. Setelah niat ihram, kita kurangkan sudah. Nonton, mungkin kita naik Mas ataupun Saudi yang ada dia punya display layar untuk kita nonton movie.
Ya, sebelum itu mungkin bolehlah. Tapi setelah niat ihram, pastikan kita kurangkan sudah lagu-lagu ataupun lahan-lahan dan berzikir. Elakkan dari berbual kosong lagu seperti itu. Oke, kemudian ini adalah niat untuk mengerjakan umrah. Lafaznya adalah nawaitul umrata. Ayo sama-sama saya dulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Ini untuk pelajaran saja, bukan sebab kita baca nih kita langsung niat, tidak. Hanya untuk belajar. Ini adalah niat untuk kita sebut ketika berada di mana? Di Mekah? Ada yang tahu? Di mana? Kalau kita turun Mekah, kita di kapal terbang, kita niat mikot di mana? Konul Manazil. Oke, Konul Manazil. Kalau kita turun Madinah, kita niat di mana? Bir Ali. Alhamdulillah. Insya Allah semua faham dan barakah. Oke. Kemudian setelah itu ini adalah niat bersyarat. Nah, selain daripada kita ada niat secara umum, kita ada niat bersyarat. Ini biasanya untuk perempuan yang mungkin dia kira-kira perempuan yang lebih tahu waktu untuk dia datang haid ya atau EBC, Allah bagi cuti begitu kan. Mereka yang lebih tahu, dia punya timing. So mereka kena kira, perempuan kena kira waktu untuk ketika berada di Mekah terutama. Sebab kita hendak melaksanakan umrah. Umrah kena suci seperti itu. Oke. Kalau niat umrah bersyarat nih, lafaznya inilah dia kena niat
mengikat Mekah di tempat bagi jamaah atau penduduk. Bagi penduduk yang berada dalam Mekah yaitu keluar ke tanah halal seperti mana? Ji'rona, Tan'im, Hudaybiyah. Nah, contoh ketika kita sudah berada di Mekah, kita berada di hotel, kita mau buat umrah nazar ataupun umrah badal. Kita hendaklah keluar ke tanah halal dulu. Yang paling terdekat mana? Tan'im. Tan'im yang paling dekat. Tan'im. 5 km. Masjid apa? Oh, bukan Masjid Kuba. Masjid Kuba ini di Madinah. Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Ini adalah daripada Ka'bah apa? Yaitu Tan'im, 5 km. Masjid Aisyah. Oke, kemudian yang kedua, yang paling dekat ada Tolibin, tapi ini jarang lah ya. Kemudian Arafah. Nah, Arafah juga itu dia sudah keluar daripada tanah haram. Dia sudah berada di tanah halal. Oke, kemudian ada Ji'rona. Kemudian ada Hudaybiyah, Sumasi. Oke, ini adalah yang terdekat. Yang jauh seperti inilah Bir Ali yang ada di Madinah, Zatu Irkin untuk orang Irak, kemudian Qurrul Manazil untuk orang Asia, betul kan? Kalau kita sejajarkan di map tuh kita di arah sini, ya, untuk Malaysia. Kemudian Yalamlam, ini di arah selatan bagian bawah lah, ya. Yaman memang di arah bawah. Al-Jufa, ini orang-orang dari mana? Mesir, Afrika semua sini, ya, di Al-Jufa. Nah, ini adalah larangan ihram. Ada 13 pasang larang ihram yang harus kita jaga ketika mana? Ketika kita telah niat ihram. Ketika kita niat ihram nawaitul umrata sampai habis, kita kena jaga ini. Ini yang penting untuk kita jaga, yaitu jenis tarafu, yaitu bersuka atau berseronok dan berhias. Di ulama membagikan hal ini untuk memudahkan pembagian dam nanti. Kalau kita terlanggar ataupun kita langgar perkara-perkara ini, dam-dam tersebut sudah dibagikan oleh para ulama sehingga kita mudah untuk mengenal pastilah. Oke, yaitu yang pertama menutup kepala bagi lelaki. Lelaki tidak boleh ketika contoh naik kapal terbang nih memakai kopiah. Kita hendak lepas. Oke, sebelum niat ihram kita pastikan semua lepas. Hanya 2 saja. Oke, yaitu pakaian atas, ihram atas dan ihram bawah. Kemudian pakaian dalam kita kena lepaskan, termasuk kopiah juga. Kopiah kita kena lepas ataupun topi kena lepas bagi laki. Kemudian pakaian bersarung bagi laki, termasuk itulah pakaian dalam kita kena lepas. Jangan terlupa. Oke, kemudian untuk perempuan dilarang untuk menutup muka, pakai niqab ataupun masker dan sebagainya. Pakai niqab lah, niqab ataupun burqa. Mas dia boleh kalau ada cara-cara tertentu. Oke, menutup muka untuk perempuan dilarang memakai niqab ataupun burqa. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan bagi laki dan perempuan juga tidak dibolehkan. Kemudian bau-bauan. Bau-bauan tadi boleh bila mana?
sebelum kita niat ihram dari rumah, kita sudah memakai minyak wangi di badan, pakai deodoran, kan, pakai minyak rambut, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah niat ihram, tidak boleh sama sekali pakai bau-bauan, ya. Di kapal terbang kita pakai apa nih, minyak wangi, nah, tidak diperbolehkan. Kemudian minyak di kepala ataupun janggut itu tidak diperbolehkan. Kemudian mukadimah jima, oke. Habis itu bersetubuh, apalagi bersetubuh, lagi-lagi dilarang. Kemudian nikah dan kawin. Di sini ada catatan bahwasanya sengaja itu dia berdosa dan dikenakan dam. Nah, dam nanti kita akan tengok di belakang lah jenis dam apa yang dikenakan. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak sengaja ataupun jahil maksudnya apa? Dia tidak tahu perkara itu, maka dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Jadi macam mana kita mau tahu? Nah, sama ada kita melihat pada buku panduan ataupun kita rujuk ke Mutawi. Oke. Kemudian itu tadi ada 9. Kemudian jenis itlaf yaitu menggugur ataupun menghilang, merosak, membinasa. Ini adalah kita potong rambut atau bulu badan, itu tidak boleh, tidak diperbenarkan. Kita sudah sampai di hotel, kita potong pula, kita cukur pula, itu tidak boleh. Kemudian kita potong kuku, sampai di hotel panjang sudah kuku, mau potong lah, tidak boleh. Itulah biasanya kalau sudah sampai di hotel, biasa Mutaif akan memberikan waktu 1 jam untuk apa? Untuk letak barang. Kalau mau mandi silakan, tidak ada masalah mandi. Tapi jangan pakai sabun yang ada bauan. Nah, seperti itu. Jangan memakai minyak wangi. Nah, seperti itu. Dan biasa kita bagi 1 jam ini biar tidak terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama mungkin tertidur, kita lupa. Nah, kita lupa sehingga kita melanggar larangan ihram tadi. Kemudian 12 memburu dan membunuh binatang buruan, hewan. Tidak dibenarkan. Kemudian 13 menebang, mencabut pokok atau tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah di Mekah kita sangat jarang untuk nampak pokok-pokok tumbuhan. Mungkin kerajaan sana sudah membuat suatu antisipasi agar tidak berlaku orang-orang cabut pokok, cium mungkin harum kan. Sehingga jaranglah kita jumpa tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Kalau ada pun kita jangan pergi petik. Jangan pergi petik. Kita fokus untuk bertalbiyah menuju ke pintu berapa? Kalau saya biasa pintu umrah, pintu King Fahd. King Fahd ini 79, dia akan terus direct ke mana? Ke Ka'bah, ke mana Hajar Aswad untuk starting. Macam itu. Ya biasa kalau dari Olenal Haram kita naik ke atas, kita ke kanan dulu, ke kanan sampai jumpa nomor 79, kita masuk dari situ. Tapi biasa kalau sudah tutup, kita kena putarlah cari pintu yang lain. Itu sebelah kiri, kita belok ke kiri lah, seperti itu. Sama dia seperti tadi, sengaja berdosa dan dikenakan dam. Dia sudah tahu, tapi dia sengaja untuk langgar, sehingga dia berdosa dan dikenakan dam. Tapi kalau tidak sengaja ataupun jahil, tidak tahu, maka tidak berdosa dan tidak dikenakan dan dikenakan dam. Ini dikenakan dam, walaupun dia tidak sengaja. Nanti kita tengoklah dia punya dam apa saja. Kemudian inilah termasuk damnya 13 larangan ihram, jenis tarafuh, jenis itlaf. Dam takbir dan takbir. Untuk ini 1 hingga 7, hingga 10 hingga 11. Takbir adalah pilihan. Ya, contoh dam adalah sekor kambing ataupun berpuasa ataupun memberi makan. Paling mudah itu adalah memberi makan ya kepada fakir miskin. Seramai lebih kurang 6 orang. Kemudian dam takbir dan takbir 12 dan 13. Kemudian dam tertib dan takbir. Tertib ini dia kena buat dari awal. 3 yang paling atas yaitu apa? Seekor kambing. Dia kena ini dulu. Kambing dulu seperti itu. Baru kemudian kalau dia memang betul-betul tidak ada duit, baru mungkin berpuasa dan sebagainya. Kemudian untuk nikah dan kawin tiada dam, akan tetapi nikahnya tidak sah. Mungkin kita pernah nampak di media sosial ada orang buat akad nikah di Masjidil Haram. Pernah nampak? Ada ya. Mungkin mereka tidak dalam keadaan ihram. Kalau tidak dalam keadaan ihram tidak masalah. Tapi kalau dalam keadaan ihram tidak boleh. Seperti itu. Mungkin setelah
bercukur, baru mau buat apa nih, nikah, itu tidak ada masalah. Oke. Oke, ini kita sudah masuk setelah niat tadi. Oke, rukun pertama niat kita sudah settle. Kemudian kita masuk ke tawaf. Nah, tawaf adalah melakukan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali pusingan dengan syarat-syaratnya. Kita mulai dari mana? Kita mulai daripada Hajarul Aswad. Nah, Hajarul Aswad ini penandanya adalah di bagian sini, di bagian bangunan itu ada lampu hijau. Nah, kalau kita berjalan, kita tengok ke kanan sana, itu ada lampu hijau. Itu adalah starting untuk kita boleh tengok sana, kita boleh tengok Hajar Aswad juga. Nah, macam mana caranya? Kalau kita tidak mampu untuk cium Hajar Aswad, kita cukup untuk beristilam, memberikan isyarat Bismillah, Wallahu Akbar, kecup tangan begini baru sudah. Oke, baru kita jalan. Nah, jalan sambil berzikirlah seperti tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Kita start daripada pertama sampai. Nah, kita tidak di dalam kita tawaf, kita tidak boleh menyentuh selambut Ka'bah. Dan tidak boleh juga menyentuh Hijr Ismail sini. Ya, tidak boleh. Sebab sini ada wangi-wangian dan sebagainya. Maka pun ya jangan sentuhlah. Oke. Kita mula untuk berzikir sampai ke rukun Yaman. Dari rukun Yaman kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, biasa satu kali baca belum sampai lagi. Baca 2 kali, 3 kali tiada masalah. Nah, sampai setiap mau mendekati ke Hajarul Aswad, tengok kanan. Tengok lampu hijau. Tengok juga Hajarul Aswad. Kalau sudah betul-betul ngam, kita sudah sebaris, angkatlah tangan untuk Bismillahirrahmanirrahim, kecup tangan, nah, baru jalan lagi seperti itu. Nah, contoh case adalah di pusingan ketiga kita terkentut batal. Nah, macam mana? Keluar. Kita kena tahu di mana posisi kita batal. Contoh kita kentut, kita kena tahu di mana, sebab nanti kita boleh meneruskan pusingan kita di mana kita batal. Nah, kita pin, nah, bahasanya pin ataupun kita target di situ, disitulah tempat kita untuk memulakan lagi. Kita keluar dulu untuk wudu. Nah, laki boleh wudu di bawah eskalator ataupun lebih mudah kita ada bawa spray tadi kan, spray wudu, bolehlah spray wudu seperti itu. Kalau memang sukar untuk kita ke tempat untuk berwudu. Setelah wudu, nah, mungkin rombongan kita sudah pergi nih, tapi biasa Mutawif akan beritahu. Nanti kalau terlepas daripada rombongan, kita akan berkumpul di belakang makom Ibrahim. Nah, itu adalah dia punya sign, dia punya tanda. Kalau kita terlepas, jangan kita teruskan saja, takut hilangkan, takut apa, tidak ada masalah. Yang penting Mutawif sudah bagi tahu setelah selesai untuk umrah, berkumpul di belakang makom Ibrahim. Nanti akan ada lah tuh. So, kita ada tagging juga kan, ada back Andalusia yang silam, jadi mudah untuk dijumpa. Oke. So, kalau kita batal di area sini kepada Hijr Ismail, maka setelah kita ambil wudu, kita kembali lagi ke sini, tidak perlu ulang daripada Hajarul Aswad. Oke. Nah, kita ulang daripada sini. Seperti itu. Nah. Sebanyak berapa? 7 kali. 7 pusingan dengan yakin, ya. Kalau kita dengan rombongan, kita kena yakin. Contoh yang depan ada Mutawif. Nah, Mutawif sudah yakin, maka settle lah. Nah, kalau kita macam kita terputus, kita ragu-ragu, 6 ke 7, macam mana caranya? Tambah. Nah, kalau ragu-ragu, tambah. Jangan kita bilang, tak apalah, biarlah. Nah, jangan. Lebih baik kita tambah daripada kurang. Nah, seperti itu. Lebih baik kita tambah 1 jadi 8, tidak masalah. Tidak berdosa kalau kita tambah jadi 8 atau apa. Daripada kurang lagi masalah. Nah, so, kita perlu lengkapkan 7 kali pusingan. Oke, syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama adalah menutup aurat. Oke, menutup aurat. Bagi laki, auratnya dari mana? Dari pusat ke lutut lah. Nah, sehingga yang sebelah sini itu bukan aurat, sehingga boleh untuk ittiba ketika tawaf. Oke, perempuan lagi banyak kecuali muka dan telapak tangan. Boleh berstokin kalau tidak licin lah. Oke. Kemudian yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Contoh ketika ada hadas kecil macam tadi, terkentut atau sebagainya, kita kena wudu dulu. Jangan kita teruskan sampai habis baru kita begitu Mutawif. Alamak, dia sudah bermasalah nanti.
Sudah hampir mau bercukur atau sudah bercukur baru begitu. Ustadz, tadi pusingan ketiga saya terkentut lah Ustadz. Astagfirullah. Ya akan jadi masalah di sini. Lebih baik bagi tawawal. Kalau tidak tahu, banyak kan bertanya kepada mutawif. Kalau mutawif boleh untuk bantu menyelesaikan. Oke, nomor 3, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Oke, contoh yang paling mudah adalah selipar kita. Selipar kita mungkin kita lalu di jalan burung merpati ataupun ada najis yang kita injak. Sucikan dulu sebelum kita masukkan di dalam tempat tempat untuk selipar, uncang selipar itu uncang kasut, sebelum kita masuk ke dalam. Kalau tidak, kita bawa najis. Ketika tawaf kita bawa najis, tidak boleh. Syarat sah tawaf hendaklah suci daripada sebarang najis apapun. Oke, kemudian kita bermula daripada sudut Hajar Aswad dan berniat tawaf. Niat tawaf kita hendaklah kekalkan. Oke, hendaklah kekalkan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh sambil bertawaf sambil menelepon, tanya tentang bisnis, ya. Tidak boleh seperti itu. Ketika tawaf kita hendaklah mengekalkan niat tawaf kita untuk khusyuk, walaupun ini hanya berjalan seperti itu. Ini dalam perjalanan ibadah. Kalau sholat memang kita mulakan dengan takbir dan ditutup dengan salam. Oke. Begitu juga dengan tawaf. Tawaf kita mulakan dengan bermula daripada Hajar Aswad, kita kekalkan niat untuk ibadah tersebut, untuk tawaf selama 7 pusingan untuk berzikir, habis itu berdoa. Kita kekalkan sampai 7 kali pusingan. Setelah itu mungkin kita bolehlah untuk urusan lain. Setelah tawaf selesai, barulah mungkin kita cari kawan dan sebagainya. Oke. Berniat tawaf jika tawaf wada, sunat ataupun nazar. Oke, kemudian 5, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Ada contohnya orang sebab dia mencari kawan kan, dia belok begini sambil dia jalan-jalan. Itu macam mana sudah? Dia cari kanan, mana abangku, mana kakakku begitu. Itu kalau sudah begitu, dia kena undur sedikit di mana dia patah balik untuk mencari itu start daripada situ. Contohlah di mana nih? Contohlah di sini di belakang makam Ibrahim ini terlepas dengan kawan-kawan. Dia terputar sudah daripada Ka'bah ini. Maka ketika dia terputar itu dia sudah maju, undur dulu sedikit untuk dia mulakan lagi putaran. Oke. Sehingga sempurnalah putaran tersebut tanpa ada sebarang kendala. Oke, kemudian nomor 6, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah, termasuk Hijr Ismail dan Syajarawan. Oke. Kena di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ada beberapa tingkat. Ada yang bawah mataf, ada yang kedua ini untuk biasa wheelchair. Tingkat kedua biasa untuk wheelchair ataupun orang yang mau di atas lah. Untuk keselesaan di atas tapi agak jauh dia. 2 kali ganda mungkin ya, 3 atau 2 kali ganda putarannya. Yang tingkat paling atas adalah untuk bagi. Yang penting masih di dalam Masjidil Haram. Jangan pula kita di luar Masjidil Haram kita mau tawaf. Lain nih. Dari mana nih? Dari tahu. Jangan. Oke, kemudian di luar Ka'bah. Termasuk Hijr Ismail yang lingkaran ini, lingkaran separuh bulat dan Syajarawan yang sini tadi nih. Jangan kita sentuh. Kalau sentuh, kita tidak sah tawaf kita. Oke, kemudian 7, mengekalkan niat tawaf untuk ibadah, untuk tawaf. Kita khusyuk betul-betul. Walaupun banyak suara-suara, ya sebab bukan dari kita saja, bukan dari Malaysia saja. Kalau Malaysia mungkin tidak ada lah yang suara kuat begitu kan. Biasa negara jiran, ya. Orang semangatnya orang untuk beribadah, mereka mengganggu. Mereka mengganggu orang lain untuk beribadah. Ya, dipimpin. Subhanallah, walhamdulillah. Ini kan mengganggu orang lain. Dari Andalusia insya Allah tidak ada mutawif yang buat seperti itu. Ya, biasa dari negara jiran lah mereka kuat seperti itu, mengganggu kekhusyuan kita untuk beribadah, untuk kita menghayati tawaf kita. Oke, kemudian yang ke-8, cukup 7 pusingan dengan apa? Dengan yakin. Kalau ragu-ragu,
apa? Tambah satu. Ragu-ragu tambah satu. Kalau sudah cukup 7 pusingan, barulah kita ke belakang makam Ibrahim untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Pertama membaca Qul al-kafirun, kemudian kedua al-ikhlas. Oke, kemudian baru berdoa. Oke. Ini adalah contoh doa tawaf yang mudah, yang ringkas, kita boleh hafal, ya, yaitu doa dalam setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yaman. Sampai ke Rukun Yaman kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam buku panduan umrah haji aja itu ada doa di setiap putaran, kan? Kalau kita perasan, kalau kita mampu, kemampuan untuk baca, silakan, tiada masalah. Situ. Tapi kalau kita mau mudah, inilah kita baca. Seperti itu. Ini sudah memadai. Kalau kita diam-diam, bolehkah? Boleh, tiada masalah. Tapi alangkah baiknya kalau kita sambil berzikir. Ini adalah sunnahnya, amalan sunnah ketika tawaf, yaitu berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Maksudnya apa? Boleh juga naik wheelchair, boleh juga naik buggy. Nah, tapi sunnahnya adalah berjalan kaki. Contoh biasa tawaf wada lah. Nah, tawaf wada kalau memang kita mampu jalan kaki lah. Tapi kalau sudah tidak mampu jangan dipaksa. Kita boleh, orang yang macam kita pun yang sehat boleh saja naik buggy. Ya. Kemudian yang kedua, berittiba. Bagi tawaf diiringi dengan sa'i lelaki. Ittiba maksudnya yang tadi lah buka bahu sebelah kanan. Kemudian sunnahnya untuk menguncup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf sahaja. Nah, kalau kita memang betul-betul mau, tapi agak sulit, itu yang pertama. Bukan yang kedua, ketiga, baru kita mau tercium. Jangan. Nah, yang disunahkan itu pertama kali. Tapi tidak digalakkan untuk mencium Hajar Aswad permulaan tawaf. Cukup istilam saja. Kemudian yang keempat, melakukan ramal, berlari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i laki. Jangan pula kita salahkan, kenapa itu orang berlari-lari ya? Jangan, sebab ada sunnahnya. Ketika 3 pusingan pertama bagi lelaki itu sunnahnya untuk ramal, lari kecil. Sebab Nabi mencontohkan seperti itu. Ya, ketika Nabi pertama kali bertawaf setelah Nabi masuk Fathu Mekah, Nabi mencontohkan untuk berlari anak ramal agar orang tahu walaupun Nabi jauh, Nabi masih kuat untuk melaksanakan tawaf. Nah, seperti itu. Sehingga kita juga disunahkan untuk berlari kecil. Berlari kecil cukup begitu saja. 3 kali. Sekali putar sampai Rukun Hajar Aswad, Rukun Hajar Aswad, habis itu sampai 3 kali. Setelah itu pusingan keempat jalan sudahlah, jalan. Kemudian istilam, isyarat istilam ke arah Hajarul Aswad sambil bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mengucup tapak tangan. Oke? Kemudian istilam ke arah Rukun Yaman sambil bertakbir tanpa perlu mengucup tangan. Maksudnya apa? Ketika kita tengah tawaf, ketika kita sudah sampai di sini Rukun Yaman nih, kita sunahkan juga untuk apa? Untuk istilam, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Di Rukun Yaman ini. Oke. Nah, isyarat istilam ke arah Rukun Yaman sambil bertakbir Bismillahirrahmanirrahim tanpa kucup tangan. Kalau di Hajar Aswad kita kucup tangan. Oke, tapi kalau di Rukun Yaman tidak perlu. Cukup Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kemudian nomor 6, mualat. Maksudnya berturut-turut 7 kali pusingan dengan yakin. Oke, kemudian yang ke-7, tawaf dengan khusyuk dan tawadu. Betul-betul kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, membaca Al-Quran, zikir, dan berdoa. Yang mudahnya adalah zikirlah dan berdoa. Nah, ketika di Rukun Yaman ke Hajar Aswad, kita berdoa. Kemudian mendirikan sholat sunnah tawaf. Setelah selesai 7 rakaat dengan yakin, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Oke. Ini adalah antara kesalahan-kesalahan ketika sedang tawaf, yaitu yang pertama, terbuka aurat dengan sengaja. Nah, sengaja kita buka aurat. Nah, itu kesalahan lah. Kemudian kita menyentuh Ka'bah, termasuk kelambu dan syajarawan. Syajarawan tadi yang bawah daripada Ka'bah itulah binaan tuh. Kemudian terpesong niat, seperti sibuk mencari kawan sehingga terlupa yang dia sedang tawaf. Nah, ini kadang biasa terjadi.
kita cari mak kita cari bapak kita, terlupa kita sedang tawaf. Nah, caranya seperti itu tadi. Kalau kita sudah tahu begitu, kita kena tahu di mana posisi kita terakhir, kita cari dulu, kemudian kita start daripada situ semula. Oke, kemudian menyentuh atau memasuki Hijr Ismail. Kita tidak boleh sentuh tuh dia punya bangunan, ataupun kita malah masuk ke dalam Hijr Ismail. Kemudian kesalahan seterusnya tidak yakin 7 pusingan tanpa menambah 1 pusingan untuk meyakinkan. Nah, yaitu tadi kalau ragu-ragu 6 kah 7 ya? Maka tambah 1 pusingan jika ragu-ragu sama ada telah cukup ataupun tidak, itu lebih baik. Kemudian belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i dan bergunting karena dibimbangi ditinggalkan kawan, istri, suami itu tidak diperbolehkan. Insya Allah kita tidak akan sesat lah. Mudah-mudahan kita tidak akan sesat, dan kalau kita hilang pun insya Allah kita mudah untuk dijumpa. Nah, seperti itu. Yang penting kita ikut laluan yang diarahkan lah. Nah, di mana tempat kalau kita terlepas daripada rombongan, di mana titik terakhir, begitu. Sehingga kita tidak terlepaslah daripada rombongan. Oke, kemudian antara perkara makruh ketika tawaf adalah yang pertama, makruh tawaf tetapi tidak batal. Yang pertama adalah makan minum semasa tawaf. Ini tidak digalakkan. Kalau memang lapar, sebelum pergi ke tawaf kita makan dulu. Ya, makan di hotel macam gitu. Sehingga kita sudah ada tenaga. Kemudian minum semasa tawaf. Nah, maksudnya adalah ketika kita mungkin kehausan, kita mungkin boleh minum tapi keluar dulu. Keluar, minum dulu baru pergi posisi kita semula. Nah, itu adalah caranya kalau kita memang betul-betul haus. Nah, kalau tidak haus, tunggu habis 7 pusingan baru kita minum air zam-zam. Kemudian bercakap-cakap, yaitu percakapan yang kurang sopan semasa tawaf. Ini juga perkara makruh yang ditegah lah. Kemudian baca doa dengan nyaring, ini juga perkara makruh. Nah, jadi mungkin kita perlukan bimbingan daripada mutawif. Nah, tapi mungkin mutawif tidak menguatkan suara. Nah, sebelum daripada kita ke sana, kalau kita lupa tanya, Ustadz, bolehkah bagi tahu apa tasbih ataupun apa zikir yang saya boleh baca? Nah, kalau kita lupa lah. Nah, begitu. Sehingga dia boleh bagi tahu. Nah, sehingga mutawif tidak perlu lagi berteriak untuk memimpin yang lain. Oke, kemudian bercakap menggunakan telepon bimbit seperti tadi, bincang masalah bisnis, bincang masalah di rumah. Nah, kalau mau betul-betul urgent, tunggu selesai dulu 7, habis itu telepon lah begitu sebelum mengerjakan sa'i. Habis itu melakukan ramal dalam semua pusingan. Nah, ramal tadi dibolehkan pusingan keberapa? 1 sampai 3 sahaja, bukan sampai 7. Oke, 3 saja. Kemudian menahan kentut, buang air kecil dan air besar. Ini makruh lah. Nah, kalau memang tidak ini perlu membuang buang kentut ataupun buang air kecil, maka buanglah dulu. Tapi tahu di mana kedudukan terakhir kita untuk kita start daripada situ. Tidak perlu start daripada pertama ataupun start daripada Hajar Aswad. Oke, kemudian ini adalah kaidah sambung jika batal tawaf. Yang pertama, boleh disambung pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal macam tadi. Di mana kita berhenti, disitulah kita akan sambung. Kemudian yang kedua, yang afdol adalah dibuat semula pusingan yang terbatal sahaja dan bermula dari rukun Hajar Aswad. Itu yang afdolnya lah. Tapi kalau kita mau start daripada di mana kita tempat berhenti itu boleh juga. Oke, kemudian tawaf atau sa'i dengan cara menyorong kursi roda. Oke, satu itu jamaah yang disorong dengan yang menyorong dikira mendapatkan pusingan tawaf dan sa'i. Contohnya kita sebagai anak kita bawa orang tua kita bawa ibu kita atau bapak kita. Nah, kita juga kalau mau melaksanakan tawaf sebaiknya kita niat sekali lah, oke, untuk tawaf juga. Sehingga kita pun mendapatkan pahala. Nah, mungkin waktunya berbeza. Nah, maksudnya apa? Kita sudah buat tawaf umrah wajib bersama mutawif. Kemudian ibu kita yang mungkin tidak larat, mereka tidak ikut bersama rombongan. Nah, tapi setelah kita melaksanakan umrah wajib, kita mau bawa dorang. Nah, bawa tuh kita niatkanlah untuk tawaf sunnah. Sehingga kita pun mendapatkan pahala. Nah, kita bukan tolak sekadar tolak, tapi tolak yang berpahala.
Begitu juga dengan sa'i. Kemudian kedua hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i. Sekiranya mendukung, menggendong. Hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Nah, ini jarang lah ya untuk orang menggendong. Menggendong apa nih? Seseorang, contoh menggendong maknya yang sudah uzur. Nah itu maknya sejaklah yang mendapatkan tawaf ataupun sa'i tersebut. Seperti itu. Oke. Ini kemudian tentang sa'i. Nah, pengertian sa'i adalah berjalan ulang-alik daripada Bukit Sofa dan Marwah menurut syarat-syaratnya. Bermula daripada Bukit Sofa dan berakhir di Marwah. Marwah 7. Oke. Biasanya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Habis. Begitu. Oke. Kita pasti akan berhenti di Bukit Marwah. Kalau kita kira, kenapa 7 di Bukit Safa? Nah, berarti kurang lah tuh. Oke. Lengkapkanlah. Turun ke bawah. Ke Bukit Marwah. Nah, tempatnya adalah di sini. Ini kawasan Masjidil Haram. Ini kawasan Sa'i Safa Marwah. Nah. Oke. Yang dihukumi masjid adalah di sini, Masjidil Haram. Sedangkan Safa Marwah ini kita tidak diwajibkan untuk memiliki wudu. Beza dengan tawaf. Nah, ini haji-haji sekalian perlu kita ambil perhatian bahwasanya ketika tawaf kita wajib dalam keadaan berwudu. Tapi kalau kita tengah sa'i Safa Marwah, hukumnya sunnah. Masih ada wudu. Tapi kalau kita batal, ini sah saja untuk kita sa'i Safa Marwah. Oke. Ini ada gambaran lebih jelas. Nah, ini lurus. Ini adalah tempat sa'i di tingkat atas Sutoh. Oke, Marwah di ujung sini. Biasa kalau kita sudah habis keluar sinilah. Keluar sini. Nah, ini arah ke hotel. Ini arah ke hotel sana. Begitu. Ini kita masuk di sinilah biasa. Kan terus turun situ. Oke, ini adalah syarat-syarat sah sa'i masuk waktu. Maksudnya adalah selepas tawaf. Selepas tawaf 7 pusingan dengan yakin, maka kita boleh melaksanakan tawaf bermula daripada Bukit Sofa dan berakhir di Marwah. Hendaklah sa'i di Batnul Wadi, yaitu tempat yang termaklumi, kawasan sa'i. Oke. Kemudian kalau Datuk Daud pesan, kalau boleh rapat ke bahagian tengah begitu, jangan terlalu kanan ya. Sebab itu sudah ada pelebaran, jadi ketika kita jalan kita lebih rapat ke bagian untuk orang yang tolak kursi roda. Nah, ke situ, jangan kita ke arah tembok sebelah kanan ataupun kiri. Habis itu kemudian tidak berniat lain yang memesongkan tujuan niat. Oke? Nah, sebab kita berjalan saja, kita kadang mungkin bercerita atau apa. Nah, kita kekalkan niat tersebut. Kemudian hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di Sofa dan di Marwah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah sampai di sa'i, kita naik dulu. Jangan sampai kita langsung U-turn. Naik dulu sampai atas. Ada sunnahnya untuk kita menghadap ke Ka'bah untuk sambil berdoa. Berdoa menghadap ke Ka'bah. Termasuk juga di Marwah. Kalau di Sofa kita masih melihat Ka'bah, tapi kalau di Marwah kita tidak nampak Ka'bah, sebab ada dinding tembok. Tapi ada juga penanda, sana arah kiblat, tu kiblat dia punya ini papan tanda. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i dan Safa Marwah. Kemudian cukup 7 kali dengan yakin. Dikira sekali daripada Sofa ke Marwah, kemudian sekali daripada Marwah ke Sofa. Ini jaraknya. Lebih kurang 420 meter. Oke, 420 meter. Di sini Ka'bah. So, dari Sofa kita sit. Sini lampu hijau, apa yang kita perlu buat? Berlari anak. Berlari kecil saja. Nanti ada doanya, kita akan baca nanti. Setelah lampu hijau sini, berjalan seperti biasalah. Sambil berzikir. Habis itu sudah di Marwah. Nah, ada sunnah untuk melihat ke Ka'bah ke arah sini. Nah, ini ada tembok di sini. Kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah untuk baca doa. Habis itu sambung lagi. Di sini kita lari anak lagi. Oke, naik lagi Sofa, berhenti sekejap untuk tengok sini, untuk berdoa, kemudian terus sampai 7. Oke. Kemudian inilah tempatnya. Ini gambaran secara langsung. Ini adalah Bukit Sofa nih. Bukitnya tidak macam di ini, di Batu berapa? Batu 6, Pancang.
besar ya. Nah, ini kecil saja. Apalagi di Marwah lagi kecil. Dia dulu saya 2020 berapa ya? 2022 atau 2023 kita boleh masih naik di bukit tuh. Sekarang sudah ditutup, sudah tidak boleh naik di bukit. Banyak yang buat syirik. Ya. Nah, sekarang sudah ditutup lah tempat tuh. Nah, termasuk begini kan ditutup. Ini udah dulu yang ditutup nih. Oke. Naik di sini time naik kita baca surah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa, nanti kita baca innas safa wal marwata min syairillah. Oke, safa mulai daripada sini naik sampai atas untuk menghadap kiblat baca doa, kemudian baru turun. Ini adalah lampu hijau. Nah, lampu hijau akan jelaslah nampak untuk kita berlari. Anak perempuan tidak disunahkan untuk berlari, hanya lelaki sahaja. Perempuan sambil baca doa lah. Oke. Kemudian ini adalah doanya. Setiap kali sampai di kawasan lampu hijau, maka bacalah doa ini, yaitu Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Nah, kalau ringkas boleh begini, Rabbighfir warham wa antal azul akram. Seperti itu. Oke, kemudian ini doa ataupun bacaan ketika kita di Bukit Sofa dan Marwah. Kita membaca ayat ini, surah Al-Baqarah, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fa'ala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, kalau mau ringkas ini sajalah. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Cukup. Oke, ini adalah amalan sunnah ketika sa'i, yaitu dalam keadaan berwudu. Ini sunnah, ya. Tapi ketika kita tidak ada, ketika kita tidak ada wudu diperbolehkan juga. Nah, yang terakhir sebelum kita selesaikan, yaitu bercukur atau bergunting. Nah, ini adalah finish, yaitu ketika kita sudah sampai di Bukit Marwah, ya, sudah berdoa, nah kita menggugurkan ataupun bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dengan syarat sahnya. Waktu bergunting ialah selepas sa'i 7 kali. Kemudian rambut di kepala, kemudian tidak kurang daripada 3 helai rambut. Oke. Kemudian afdol bercukur bagi laki dan bagi wanita memadai. Hanya bergunting rambut sekadar seruas jari sahaja. Sekiranya tiada rambut, boleh mencukur melakukan pisau saja. Mungkin biasa laki setelah umroh pertama, dia langsung cukur gundul, botak. Nah, bagaimana umroh yang kedua? Nah, caranya adalah melalukan saja. Melalukan itu kasih jalan. 1, 2, 3. Nah, untuk menggunting tadi, yang menggunting itu hendaklah dia sudah gunting dirinya dulu sebelum guntingkan orang lain. Begitu syaratnya. Ya, untuk gunting rambut sendiri dulu, baru dia guntingkan orang lain. Begitu. Nah, kemudian terakhir yaitu tertib. Tertib dikira sah apabila rukun umrah dilakukan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Perkara yang dahulu didahulukan, perkara yang akhir diakhirkan, kemudian dikemudiankan. Inilah dia, ini sahaja, tidak banyak, simple saja, yaitu niat ihram, rukun umrah, niat ihram, tawaf, sa'i, bergunting, bercukur. Adapun wajib umrah hanya 2, yaitu niat di mikot dan larangan ihram. Oke, ini adalah dia punya bagian. Tawaf wada mungkin di lain hari. Oke, ini adalah ketika di ziarah Madinah. Saya lalu sepintas saja sebab masa mencemburui Jabal Uhud di Masjid Nabawi. Oke. Kelebihan mati di Mekah, dalil berselawat, pintu babus salam untuk menuju ke Raudah, menuju salam kepada baginda Rasulullah SAW. Oke. Kita akan jumpa Nabi dulu, kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Sayyidina Umar. Kemudian ziarah Raudah. Inilah kawasannya. Oke. Ini ada ziarah makam Rasulullah. Sini ada tulisan tuh warna hijau Rasulullah SAW. Oke, kemudian sahabat Abu Bakar. Kita akan nampak tuh dia punya sign nih. Disinilah makam baginda. Sini adalah sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab. Begini bentuknya. Oke. Oke, penutup, semoga semua bakal jemaah umrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ketenangan dan kemudahan di segala perkara. Amin. Dan semoga bekal ilmu dan adab ini diberkati dan ibadah umrah, haji dan hajah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan umrah yang
makbul, boleh dipanggil berkali-kali menunaikan ibadah umroh. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis. Ya, jam 12 sudah kan? Jam 12 sudah kan? Ya. 11? Oh, enggak. Oke, sudah. Jemaah boleh ambil makanannya? Ya. Silakan untuk ya. Ya, makan dulu. Sila-sila. Ji? Ya, silakan. Ya. Makan dulu, Ji, makan dulu. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz. Besar? Di mana kita beli? Boleh sejak potong. Di mana? Oh, Purnama. Boleh sejak potong, tidak ada masalah. Tapi takut tidak rapi lah dia. Nah, kalau kita boleh potong rapi, tidak ada masalah potong. Oke, sejak besar. Ya. Ya. Ada juga size. Macam ini yang kecil nih. Yang begini, kita kena tengok kain lah. Nah, ini kecil. Ini kecil. Nah, kita kena cari kain. Kalau kain yang tipis, begini dia biasa kecil. Tapi kalau yang begini, dia biasa besar gitu. Nah, begini kah kita punya? Cari yang begini, Cik. Kita pergi macam mikot kan atau mana? Kita cari kain yang begini. Kain begini kecil. Kecil ya, oke. Ini di sini punya nih. Di mikot pun boleh dapat, iya. Di luar situ coba kita tengok ada rasanya. Ya, kecil. Kain yang begini kecil, kalau yang begini besar memang. Kain bulu memang dia besar. Iya. Di luar situ ada juga tuh. Kalau ada yang mau tengok-tengok pakaian ini kan umrah. Ayo, Ji. Iya. Oke, coba. Dan biasa kalau kami akan tahan driver yang sudah dekat. Biasa begitulah. Mana-mana taksi yang sudah dekat kan, itu yang kami tahan biasanya lah. Enggak perlu. Kalau itu memang dia, ya sama-sama. Waalaikumsalam. Dia memang taksi selalu berjalan kan, so kita ikuti, tidak perlu pakai apps kalau itu. Kalau kita macam mau pergi Jabal Malaka. Nah, Jabal Malaka. Oke. Bazar kan saja dalam ya ada jadwal betul. Jadi kalau kita pergi sana, kalau dia mau pergi sendiri, kalau tidak cukup mahram tuh dia tidak akan pergi kan. Betul. Jadi mungkin dengan cara pergi pakai karim. Ya betul, itu pakai karim lah kalau begitu. Kalau di sana agak berapa kosnya? Kalau tidak cukup orang, bawa 100 lah mungkin satu kereta tuh. Biasa kalau kita mau pergi Badar, kita akan kita Andalus ini ramai. So biasa Mutaif akan open. Siapa mau pergi akan ikut orang lain. Akan ikut grup lain. Tidak masalah. Ya, tidak ikut masalah. Ya, dia kumpul. Tapi nanti bayar ke inilah. Bayar. Betul. Sabziarah tambahan. Lebih baik kita ikut begitu. Ada yang tuntun kan, ada Mutaif yang bawa. Kalau kita pergi sendiri, bingung kita. Ya, insya Allah cukup biasa yang kalau dari Indonesia. Biasa ada. Saya baru-baru ini saya pergi ke Badar, dan kami ambil dari grup lain yang mungkin grup dorang tidak pergi,
Tapi grup kami majority kan ramai, so dorang ikut kami semua. Boleh, boleh. Pergi Jabal Nur itu kan nggak cukup tuh. Tapi Hmm. dia sewa juga satu taksi anu. Oh, boleh juga. Bayar lebih lah. Ya, Kalau dia harus. mau kena bayar penuh satu pas, Ya, betul. kena bayar lebih lah. Itulah. Biasa anaknya gitu lah. Hmm. Yang di Jabal Nur dulu kan. Ya. Satu lah. Ya, boleh, boleh juga begitu. Pergi sendiri. Seru ini kan dia masuknya Madinah dulu. Ya, oh masuk Madinah, oke. Madinah dulu, jadi dia naik pas. Jadi ikut kami dia ini pakai kedua. Kalau macam saya tak mau pergi naik pas, saya mau naik tren. Oke. Dan jadi kalau dia naik tren ke pas, dia akan makan masa. Betul. Dan 5, 6 7 jamnya. Kalau macam saya ikut tren awal sampai ada tak yang di sana atau macam mana? Sebab kan kita mau masuk apa namanya hotel kan memang ada. Sangkut sudah kan? Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Sebab untuk orang-orang yang naik tren itu yang sudah ada yang atur lah daripada pegawai yang ada di Madinah. Nanti ya, dorang akan inform. Dorang akan inform. Ini ada jemaah berapa orang sekian yang naik tren daripada Madinah ke Mekah. Nanti Mekah adalah orang yang akan standby untuk jemput ke hotel. So, tidak ada masalah. Cuma sekarang ni perjalanan ni dia pakai dia tren. Macam kalau begini ada tidak nanti orang selalunya lah. Dia akan offer untuk naik tren. Dalam kita punya grup. Biasa ada, tapi lebih baiknya kalau kita sudah masuk dalam grup, kita beritahu mutawif kita. Saya mau naik tren nanti begitu. Mau naik tren daripada Madinah ke Mekah. Boleh, boleh, tidak ada masalah. Berapa orang nanti aja? Kami ada 6 orang. 6 orang. Oh, oke lah tuh. Dengan ada 2 anak lagi. Tadi satu dengan satu lagi dari Kiki. Dia dari Kiki itu dia akan turun Tawau. Turun Tawau dulu. Boleh tuh. Geraknya hari Minggu ni. Minggu ini? Oh, Masya Allah. Semoga dimudahkan ya. Kalau minggu ini besok. Minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari Sabtu ni kami gerak. Oh, Sabtu gerak sudah. Anak tu sepatutnya ikut, tapi sebab dia baru masuk sekolah, tak lepas. Oh. Jadi lawat dia dah betul dia cuti kan, sebelum kami gerak 17 tu. Maksudnya berapa? 7, 8 orang. 8 orang, 2 dah dapat. Tak dapat sebab satu dah dapat cuti kerja, satu dah dapat cuti sekolah. Package apa tuh? Sederhana, emas atau apa? Dan yang Kapal terbang apa? Saudi. Saudi Airlines. Oh, sederhana lah tuh, confirm. Olain Haram kan dia punya Olain Haram begitulah. Saya mau ambil yang Papua. Oke, tapi dia yang ada yang breakfast saja. Oke. Cuma masa 9 hari. 9 hari saja. Oh iya, ingat. Mau lebih lama sedikit. Iya, paham. Sebab macam alang-alang kan. Ya, betul, alang-alang. Betul. Kalau boleh kita lama sih. Iya, betul itu tujuan kita. Iya. Jadi tak jauh. Jadi kita tak pernah. Kalau dulu pun saya pergi Sabah. Jadi coba lah. Dengan Andalusia juga. Oke. Jadi coba dengan ini ada jauh sedikit kan. Sudah macam Olain Haram. Dia tuh di Belakang Jalan Misfala dia tuh. Dawu tuh ke sebelah tu kan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau kita ada Papua, dia pergi sebelah kanan. Iya, betul. Yang ada banyak burung di tengah. Ya, betul. Situ laluannya memang. Tengah-tengah tuh banyak burung, kita jalan terus ke bawah. Terus ke bawah ada jembatan dekat sudut tuh Hotel Olayan. Kalau sini kita di Pasar Papua tu. Jauh ke mana? Jauh ke Maybank? Maybank lah lebih kurang. Enggak jauh. Setelah kita kena biasakan jalan kaki lah di sini. Sebab di sana banyak jalan kaki kita. Tawaf apa semua. Tapi macam kalau kita enggak kuat kan untuk tawaf wada, saya macam semuanya tawaf wada saya naik bagis ya, enggak ada masalah. Ya. Dia online, kena online kalau bagi. Online, senang cak. Ya, mudah. Dia kena pakai ihram juga. Pakai ihram juga kalau Enggak perlu. Kecuali masuk Ya, masuk wataf saja baru pakai kain ihram. Macam tadi kan kita mau ambil musuh tuh online sekarang ni kan. Oke. Tapi belum ada dapat visa. Oke. Sebab kan kami datang sudah
bulan depan. Hmm. Kalau dikira hari itu sudah dekat lah. Hmm. Untuk kita mau pergi daftar untuk pergi Rauda kan Hmm. di awal. Sekiranya masih lambat lagi. Hmm. Bila kita dapat dia akan inform balik kan. Akan Bila info. kita daftar dia akan inform tanggal berapa kita akan masuk. Itu ikut kesepakatan ini sama grup. Begitu. Kita boleh bagi ke dalam grup kan nanti. Dalam Iya. dalam- Grup biasa Mutaif akan lambat daftar. Kita bila lambat daftar nusuk, bila kita mau masuk online untuk pergi Rauda, dia punya balasan tuh dia akan selepas kita sudah tidak berada di sana. oh iya. Berlaku. Nah, juga. Biasa kalau misalkan contoh dia berlaku, kita ada cara lain. Ada dua cara. Satu muasasa dari Andalusia sudah menyediakan satu, maksudnya kalau kita sudah masuk nusuk, kita ada berpeluang masuk lagi menggunakan muasasa. Nah, muasasa ini spesial lah. Kita boleh pakai permit muasasa untuk kita masuk lagi. Satu lagi yang ketiga, instant track kita panggil. Instant track nih hanya orang yang berada berhampiran dengan Masjid Nabawi. Nah, maksudnya dia on nusuk, dia tengok kalau ada jam yang available, dia langsung tekan, dia boleh masuk bila-bila berkali-kali begitu. Nah, kita tidak dapat tentukan. Nah, kan itu nama instant track. Kalau kita mau masuk lagi Raudah, kita bukalah nusuk. Nah, betul. Belum boleh trace itu ya. Betul, boleh. Jangan salah. Nah, Jangan risau. macam dulu yang kami visi kan masuk juga dia macam nusuk juga. Cuma bila kita daftar bila-bila masa dia akan kasih tahu. Macam contohnya kita daftar sekarang, oke tengah malam jam 1 bilangnya boleh masuk. Betul lah kan? 1 boleh masuk. Aku masuk jam 1, tapi sekiranya kau terlepas sebab tanggal depan itu masuk ke besok sudah. Yeah. Esok bila-bila kau boleh masuk. Maksudnya Oh, esok punya masa tu terpulang sama kau lah bila mau masuk. Jadi nanti kalau kita mau apply, boleh apply lagi. Oke, apply lagi, boleh lagi masuk. Boleh lagi. Nah, ikut kerajinan pula. Iya. Itu pertama. Ada lagi satu tu yang dia sistem belum panggil kandang-kandang gitu kan. Kandang-kandang. Masuk ke kandang ini. Iya. Tapi Sekarang bilang enggak ada loh. Sekarang kandang di luar tuh tiada sih. Saya baru-baru pergi ini tiada kandang di luar, tapi di dalam ada dia punya baris-baris. Dari dalam. Di dalam barisannya oke juga lah, kita boleh ibadah kalau di dalam masjid kan Dari dalam. lagi bagus. Jadi kasih kumpul tu kan. Dia kasih kumpul di dalam. Dia kasih kumpul tu. Jam Tapi kalau 1, dia jam 2 tutup pintu malam tu baru tak kau boleh dapat. masuk. Iya. Itu Tengok pun masa timing. kalau laki-laki ya, kalau ada masa perempuan kalau laki masuk juga kan. Iya, betul. Kena ngam timing lah, perempuan laki-laki. Dia sudah macam semangat masuk situ. Boleh terlupa apa itu. Oh iya. Sebaiknya sholat inilah. Sholat tahiyatul masjid pertama, kan? Ya, tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat gitu. Sholat tasbih gitulah. Iya ya. Boleh. Berapa Dalam lama kau sholat. dalam situ sholat dia enggak. Biasa kalau sholat dorang ndak kacau. Kecuali kita duduk ndak dapat apa-apa, dorang yang mengusir. Sebab dia di situ dia tak pernah kita betul yang katakan situ kan. Kena mau sujud ya kan. Enggak juga. Kalau kita ada kesempatan untuk berdoa begini, tidak ada masalah juga, boleh juga ya. Siap sedia untuk diusir. Usir. Sebaiknya sujud ke mana-mana. Ya, boleh. Apa nih doa di dalam sholat? Di sujud itulah. Yang dekat, yang sebenarnya tempat sholat tu, yang di bawah mimbar. Dia di antara makam, yaitu rumah Aisyah dengan mimbar. Antara situ. Kalau di bawah mimbar, dia bukan lah. Betul. Yang mimbar ada putih itu kan? Ya. Bukan itu bukan. Mana tadi Rauda? Mimbar laki-laki. Sini nih. Bukan ini mimbar dalam roda kan yang di luar. Mimbar yang Oh, ini waktu mimbar punya. dalam kan? Iya. Yang waktu punya. Ini mihrab. Ini mihrab Nabi. Ini mimbar. Ini kau Dari sini. Ya, kawasan Rauda lah nih. mimbar putih. Ada lagi satu mimbar. Satu mimbar. Lama ada gambarnya itu sih. Dia hampiran sebelum Nih. masuk. Ya. Mimbar dah. Mimbar di sini kah? Aku tempat azan tu. Warna putih tu. Warna putih. Waktu azan ya kita nampak. Tempat azan kali itu. Ya, tempat azan kali itu. Sini kan? Ini mihrab Nabi. Mimbar sembahyang waktu punya Imam. Imam di mana?
Di sini dia. Di area sini lah. Dari situ kan? Ya, tempat Nabi nih. Ya, betul. Di atas tuh kan? Di atas sini. Ya, di atas kan? Ini di antara ini rumah siapa? Rumah Aisyah ataupun makam Nabi ini sampai ke sini, mimbar Nabi sini. Straight. Nah, ini tempat wanita lah sini ngam sudah. Ya, sebab ini ada blok di sini. Ya, ada blok. di sini. Ini semua ada blok. Ada blok sini. Betul, ada blok. Ya. Kayak ini kan semua sama size. Enggak juga. Macam ini kan dia Ada seperti kan panjang, Bang. ini yang size begini kan? Ya. Yang bulu-bulu. Bulu memang besar. Harus kita cari yang begini kayaknya. Ah, ini kecil. Oh, Panjang sama beli 2 kali sama aja. sama juga. Itulah. Apa aja punya semi bagus kalau ini. Standard size S kali ya. Oh, segini, Bu. Bagus yang begini. Saya lebih suka yang begini daripada yang bulu-bulu. Ini ada size. Enggak ada size. Cuma tengok kain lah untuk size tuh. Kalau yang begini memang besar. Mana yang besar? Ini di sini. Di luar nih ada mungkin boleh tanya dorang ada kadang jual. Coba. Tapi ada ihram begini kah? Yang begitu ya. Oh. Kita dari mana? Mikot kah? Oh, Mikot pun di sana enggak ada. Oh. Enggak ada. Ya baik, kasih. Enggak ada kesian. Ini dorang kan dari Mikot. Mikot yang Mikot hub tuh kan. Dorang cakap enggak ada yang jenis begini. Yang ada semua begini. Memang besar lah kalau ini. Ya. Ya. Jadi nanti Saya masih ada yang di sini. Begini sudah. Ini banyak di inilah. Nanti kalau kita pergi ke Mekah, boleh juga beli di sana, enggak ada masalah. Untuk ada banyak di tepi-tepi jalan tuh. Jangan. Kan kita kan dari Madinah. Ah, di Birali pun mungkin ada juga yang jual. Kan lama. Di Madinah masih ada jual. Ya, Madinah lama banyak jual, jangan risau. Ada jual, jangan risau. Enggak. Di Madinah kan ada. Beli di Madinah pun enggak masalah. Tengoklah dulu di KK. Iya. Ya, makan kita. Jelas Ya, ya. Baik. Ya. Selamat ya. Ya. Ada sudah tarik berangkat? Sudah daftar? Oh, sudah. Bila tuh bulan nih? Bulan depan. Tanggal berapa ya? Iya. Iya. Untuk meningitis. Alhamdulillah. Iya, banyak saya. Kita kongsi 8 juga kah? Kita mana? Tinggal. Oh iya kah? Oh iya. Macam kenal. Iya. Baru juga nih, pertama kali nih saya bagi kursus ini. Ya, lebih kurang. Oh, berapa orang? 11 orang. Wih, ramai itu. Saya belum berangkat untuk bulan ini sebab saya bagi tahu saya spotnya terbang tanggal 14. Jadi saya bagi tahu istri saya melahirkan dia melahirkan tanggal 14 September bulan depan. Oh, bukan bulan ini kan. Tuh saya mungkin minta kepada HQ untuk terbang bulan depan. Mana tahu kan? Iya, mana tahu kan? 14 Oktober kan? Oh, 14. Naik apa tuh? Sharjah atau Sharjah? Oh, gitu. Sudah makan, Ji? Oh ya, sila. Makan kita. Sudah kah? Jom. Belum makan. Hah?
Iya, baik. Saudari siapa namanya? Yang kakak sebelah. Yang kakak sebelah. Iya, iya. Oh iya. Minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Ya, baik. Baik, sama-sama. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Ya. Meminta nomor yang saat presinya. Nah, WhatsApp, WhatsApp. ya. Boleh, Yang boleh. nomor Ada account WhatsApp. dengan nomor IC ya. Boleh, boleh. Oke, makasih banyak. Apa? Ya, oke. Aduh, sorry. Ya. Oke. Minta lah. 2. Oh, sudah. Baik. Makasih ya. Ya. Jom. Jom pulang dulu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Jom. Feeling kepala baby. Hah? Enggak sendal. Ada gambar.